Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama, mahasiswa PBG Prajabatan Prodi BKSD Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas asesmen di ruang kelas pada tugas topik 3 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Asesmen yang saya analisis adalah pada mata pelajaran IPAS kelas 5, fase C, dengan materi ajar Ayo Berkenalan dengan Bumi Kita. Jenis asesmen yang digunakan adalah diagnostik, sumatif, dan formatif. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui struktur lapisan bumi dan kenampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan kembali proses pergerakan lempeng bumi yang terjadi akibat arus konveksi cairan di mantel bumi. Pada asesmen diagnostik menggunakan pertanyaan dan tanya jawab. Yang kedua, formatif berupa observasi, performa, dan ulangan harian. Yang ketiga, sumatif, yaitu penugasan proyek. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, asesmen yang diberikan guru kepada peserta didik pada materi ini sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pada asesmen diagnostik dapat membantu guru memahami tingkat pemahaman awal dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Pada asesmen formatif, memberikan umpan balik sepanjang pembelajaran, memungkinkan penyesuaian instruksi secara realisme sesuai dengan perkembangan peserta didik. Hal ini mendukung kesesuaian dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian, pada asesmen sumatif, peserta didik mengidentifikasi kondisi lingkungan sekitar dan membuatnya menjadi maket 3 dimensi, kemudian dipresentasikan. Dengan adanya asesmen tersebut, dapat mengidentifikasi kemampuan peserta didik dalam menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik terlihat pada bagian asesmen diagnostik dan formatif. Diagnostik diberikan dengan melempar pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada situasi dan kondisi dari peserta didik sehingga mereka dapat mengontekstualkan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian, pada asesmen formatif seperti unjuk kerja dapat dilakukan dengan penilaian sesuai dengan pada karakter masing-masing peserta didik. LKPD yang diberikan juga mempertimbangkan lingkungan budaya mereka, utamanya di lingkungan keluarga dan di daerah sekitar mereka. Selanjutnya, pada modul tersebut juga terlihat bahwasanya asesmen yang dirancang oleh guru sudah menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Asesmen tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan awal dan guru memiliki opsi dalam menggunakan asesmen sehingga sesuai dengan kemampuan. Pemberlakuan asesmen demikian guna memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran. Asesmen yang digunakan dalam sebuah pembelajaran juga harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Pada modul ini, asesmen formatif dapat memberikan informasi ataupun umpan balik dari peserta didik sehingga terjadi perbaikan proses pembelajaran. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, kemudian mereka menjawab sehingga guru menerima umpan balik dari mereka. Guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik dan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, apakah dengan baik, menyenangkan, berkesan, dan sebagainya. Dalam hal ini, berarti telah ada ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Peserta didik juga akan menjawab beberapa pertanyaan refleksi diri yang dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Apabila saya menjadi guru pada kelas tersebut, saya akan melakukan beberapa hal untuk ditingkatkan guna memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Yang pertama, dilakukan pemahaman awal terhadap peserta didik. Saya akan memaksimalkan asesmen diagnostik pada peserta didik. Hal ini dapat memudahkan saya dalam merancang asesmen berikutnya pada sebuah pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter dan tingkat kemampuan mereka. Yang kedua adalah relevansi dengan budaya dan lingkungan serta latar belakang. Materi yang akan dipelajari oleh peserta didik
akan saya desain agar sesuai dengan budaya, lingkungan, dan latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan memberikan contoh konkret, video pembelajaran, dan media yang dapat menambah sumber belajar peserta didik, maka akan lebih mudah dalam mengontekstualkan materi dan konsep yang akan diajarkan. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Saya sebagai guru pada kelas tersebut akan memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari minat, gaya belajar, tingkat pemahaman, profil belajar, sehingga terjadi keleluasaan atau kemerdekaan dalam belajar. Dengan ini, maka pembelajaran akan terjadi kesetaraan dan dapat menjadi jembatan bagi peserta didik akibat adanya kesenjangan dalam belajar dan memudahkan dalam melakukan asesmen bagi guru. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bersosial. Saya akan mencoba mengembangkan kemampuan bersosial dengan memberikan dorongan untuk berkolaborasi dengan sesama peserta didik. Kemudian, kemampuan ini berfungsi sebagai langkah agar mudah mengamati lingkungan dan berinteraksi dengan orang lain. Peserta didik akan mendapatkan pengalaman baru akibat adanya komunikasi dan interaksi horizontalnya. Yang kelima, pengembangan kemampuan untuk mengungkapkan pendapat. Saya akan lebih memaksimalkan kemampuan mengungkapkan pendapat sehingga proses asesmen menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi. Dorongan yang dapat dilakukan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan, meminta untuk menceritakan, dan memperhatikan sekecil apapun hal yang disampaikan peserta didik. Tentu dengan demikian membantu dalam proses asesmen di kelas. Yang terakhir adalah umpan balik terhadap proses pembelajaran. Umpan balik akan saya lakukan dengan lebih memaksimalkan pada setiap proses pembelajaran. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan mengungkapkan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain. Peserta didik akan lebih terbuka dan saya akan terbantu dalam memahami tingkat pemahaman peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.